Perebutan kota Aleppo dari tangan kekuasaan Presiden Bashar al-Assad oleh pemberontak Suriah telah membawa perang saudara Suriah kembali menjadi fokus. Tribuners, berikut sejumlah fakta konflik bersenjata di Suriah tewaskan 300 warga. Perebutan ini merupakan garis depan perpanjangan yang telah tidak aktif selama bertahun-tahun dengan implikasi bagi wilayah tersebut dan sekitarnya. Para pemberontak melancarkan serangan mendadak pada 26 November menyerang dari wilayah utara dan barat Laut Aleppo. Mereka menyerbu kota tersebut pada 29 hingga 30 November dan memaksa mundur pasukan pemerintah. Ini adalah pertama kalinya kendali kota bergeser sejak 2016 ketika pasukan pemerintah yang didukung Rusia dan Iran mengalahkan pemberontak yang menguasai distrik timur Aleppo. Para pemberontak telah mengejut kemajuan posisi mereka di daerah selatan dan barat daya Aleppo, merebut wilayah di Provinsi Hama. Pasukan pemberontak Suriah melancarkan serangan mendadak di Aleppo pada Rabu 27 November 2024 dini hari. Serangan ini merupakan balasan atas meningkatnya penembakan oleh pemerintah Suriah di wilayah yang dikuasai oleh pemberontak. Menurut laporan dari Middle East Eye, serangan diluncurkan dari daerah yang dikuasai oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Syam sekitar 10 km di sebelah barat kota Aleppo. Meskipun beberapa kelompok pemberontak yang berafiliasi dengan Tentara Nasional Suriah yang didukung Turki bergabung dalam operasi ini, banyak pasukan masih menahan diri untuk tidak berpartisipasi. Letnan Kolonel Hasan Abdul Ghani, seorang pemimpin pemberontak, menyatakan telah menghancurkan 12 tank musuh dan berencana untuk melanjutkan operasi hingga semua pasukan yang mengancam wilayah mereka diusir. Militer pemerintah Bashar al-Assad itu menyatakan pertempuran berlangsung sengit dan mengakui sejumlah titik garis depan pertahanan kota Hama bisa ditembus pihak oposisi bersenjata anti-rezim. Sumber lapangan di Provinsi Hama melaporkan kalau pertempuran Jabal Zain al-Abidin antara tentara Suriah dan kelompok penyerang adalah yang terbesar hingga saat ini. Dalam keterangan pers pada Kamis, sumber tersebut mencatat bahwa faksi bersenjata menderita banyak korban dan mereka yang tersisa mengundurkan diri dari daerah tersebut. Setelah bentrokan berkepanjangan, ketenangan kembali terjadi di wilayah tersebut setelah penyerang yang tersisa mundur. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengkonfirmasi bahwa pertempuran Jabal Zain al-Abidin berakhir dengan kemenangan tentara Suriah. Sumber lapangan di Hama juga melaporkan bahwa jumlah korban tewas di antara faksi bersenjata dalam penyergapan tersebut melebihi 300 orang. Keberadaan Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi bahan perbincangan hangat di tengah memanasnya situasi Suriah. Hal ini terkait situasi Suriah Selatan khususnya di daerah yang menjadi tempat lahir pemberontakan tahun 2011 semakin memanas. Menurut laporan terbaru dari Al Jazeera, keberadaan Bashar al-Assad tidak dapat dipastikan, terutama setelah wilayah Homs dilaporkan telah dibebaskan oleh pemberontak. Sebelumnya, pasukan pemberontak di Suriah Selatan dilaporkan telah merebut sebagian besar wilayah daerah yang menjadi tempat lahirnya pemberontak tahun 2011 melawan Bashar al-Assad. Dilaporkan Al Jazeera, Presiden Bashar al-Assad dalam live update jika keberadaan al-Assad tidak diketahui saat Homs dibebaskan. Sebelumnya hari ini, pemerintah membantah laporan bahwa Presiden al-Assad telah meninggalkan Damaskus. Dia tetap berada di Damaskus dan menjalankan pekerjaannya dari ibu kota, kata kantor berita pemerintah Suriah. Keberadaannya tidak diketahui secara pasti dan dia tidak terlihat selama berhari-hari. Itulah sederet fakta konflik yang terjadi di Suriah. Sebanyak 300 orang lebih dikabarkan tewas akibat konflik yang berkecambuk. Munculnya konflik di Suriah akibat para pemberontak menyerang militer pemerintah. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.